Seperti Refli Harun membuat konten live langsung bersama Roy Suryo dan Tifa di kuburan keluarga besar Pak Jokowi. Dan di situ Tifa dengan enteng berdasarkan hitung-hitungan usia saja, dia langsung berhipotesis dan menyimpulkan bahwa yang selalu diulangi di sejumlah kontennya Refli Harun, yaitu selalu mengutip statement 99,9% palsu ijazah Pak Jokowi yang merupakan statement bullshit dari Rosuryo. Ya, angka numerik dengan 2 digit di belakang koma, 99,9% palsu, itu selalu diulangi, direpetisi di konten Refli Harun tanpa Refli Harun menguji statement 99,9% palsu. Ya. Refli Harun ini kan bukan orang bodoh. Ya. Dia tentu membaca 49 halaman tulisan dari Rosuryo yang ada di buku Jokowi White Paper. Saya yakin di dalam hati nuraninya, ya, di dalam hati nuraninya, di dalam lubuk hatinya yang terdalam dan di dalam logikanya, dia bisa menyimpulkan bahwa tulisan Rosuryo itu tidak ada bukti numerik 99,9%. Jadi dia sengaja, ya, menyebarkan hoax tersebut, ya, dalam kerangka industri sekarang ini, industri disinformasi, untuk kepentingannya tanpa perlu validasi silang terhadap statement-statement yang dikeluarkan oleh Rosuryo, ya, demi kepentingan finansial dia di kontennya di YouTube-nya itu. Ya. Terus hoax yang kelima adalah selalu mengutip statement Tifa, ya, bahwa 92,37% foto Pak Jokowi di album alumni Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 dengan foto pada saat Pak Jokowi jadi presiden, ya, itu 92,37% tidak cocok. Ya. Padahal, ya, sekali lagi Refli Harun sengaja, ya, mengutip itu, padahal dia tahu, ya, bahwa itu bukan domain pengetahuan dari Tifa, ya, bahwa Tifa hanya menggunakan AI generatif atau generatif AI semacam ChatGPT dalam melakukan itu. Dia sengaja, ya, dia sengaja menyebarkan hoax tersebut, ya, demi kepentingan finansial dia. Yang penting publik percaya dulu untuk menghancurkan reputasi seseorang. Padahal dia tahu itu produk dari ChatGPT, chatbot yang anak SD pun bisa melakukan itu. Tetapi Refli Harun tidak peduli. Yang penting konten saya ditonton banyak orang. Saya dapat Google AdSense, YouTube AdSense, dapat duit. Itulah, ya, motivasi dari Refli Harun. Yaitu hoax yang kelima. Ya. Terus hoax yang keenam. Dan ini Refli Harun juga tidak pernah mau minta maaf. Ya. Seperti, ya, Refli Harun membuat konten live langsung bersama Roy Suryo dan Tifa di kuburan keluarga besar Pak Jokowi. Dan di situ Tifa dengan enteng berdasarkan hitung-hitungan usia saja, dia langsung berhipotesis dan menyimpulkan bahwa dari hitung-hitungan usia tersebut, orang tua atau ibunda dari Pak Jokowi adalah Ibu Sambung. Bayangkan, dengan enteng memvonis dengan istilah sok-sok akademis, hipotesis, ya, ibunda dari Pak Jokowi itu Ibu Sambung. Bayangkan, ya, seorang Refli Harun, ya, bukannya minta maaf dengan hipotesis tersebut, tetapi membiarkannya, ya, tanpa validasi silang, tanpa mencari fakta-fakta di lapangan, apakah itu Ibu Sambung atau tidak, hanya dengan hitung-hitungan usia. Padahal kalau kita lihat
zaman itu ya wajar orang menikah 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Ya, tetapi itulah sifat munafik dari Refli Harun yang sangat berbahaya loh ya untuk bangsa ini. Ya, itu seperti memberikan data beracun kepada publik. Dan dia tidak bertanggung jawab untuk itu. Memvalidasi, kemudian mencari kebenarannya dan meminta maaf kalau salah. Tidak ada kata maaf dari Refli Harun ini. Ya. Ini sangat berbahaya, saudara, untuk negara ini. Ya. Baru hoax yang ketujuh adalah Refli membuat konten atau minimal meliput. Ya, meliput ketika Roy Suryo di Bandung, ya di dalam dialog kebangsaan, di mana Roy Suryo mencetak, mengeprint ya buku saya, cover dari buku saya, monografi otentikasi jasa Joko Widodo, sebuah kajian forensik digital. Bayangkan, ya, orang yang selalu mengatakan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi adalah bentuk kemerdekaan dari seseorang, tetapi dia sendiri tidak menghargai karya tulis orang lain yang merupakan karya tulis saya, buah pemikiran saya. Seharusnya kalau dia seorang yang mengatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah sesuatu yang mutlak, harusnya dia menghargai literasi. Ya. Literasi itu harus dihargai, Refli Harun. Jangan divonis bahwa itu buku pesanan, buku bayaran. Disinilah ya, dari 7 hoax yang tadi sudah saya sebutkan, kalian bisa menilai bagaimana pribadi Refli Harun sesungguhnya. Ya. Itulah ya kelompok mereka ya, yang saya sendiri telah sadar bahwa mereka bukanlah pejuang kebenaran, pencari keadilan. Karena kalau mereka pejuang kebenaran, pencari keadilan, seharusnya ketika mereka menyimpulkan hal yang salah, seharusnya mereka berani minta maaf. Ya, bukan justru memonetisasi hoax, menyebarkan hoax demi kepentingan finansial mereka. Dan Refli Harun merupakan salah satu konten kreator di pihak mereka. Banyak lagi orang-orang semacam itu yang memanfaatkan hoax ya, dan disinformasi untuk kepentingan, baik kepentingan finansial maupun kepentingan politik praktis. Ya, saran saya, saudara, ya, kalau sudah kalian tahu motif dari orang semacam itu, kalian harus berhati-hati. Karena kalau orang sudah merasa paling benar, merasa paling tinggi moralitasnya, disitulah orang itu sebenarnya ya, orang yang sangat-sangat hipokrit alias munafik.